Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan luar biasa, kesehatan sehat jasmani dan rohani. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Nama saya Nafisatun Nisa, mahasiswi semester 1 UIN Sunan Kalijaga. Nah, dalam kesempatan kali ini di sini saya akan menyampaikan resensi dari sebuah buku terkait buku filsafat dengan judul Filsafat Ilmu karya Dr. Andes Rizal Muntashir M.Hum dan Dr. Andes Misnal Munir M.Hum. Sebelum saya menyampaikan resensi dari buku ini, terlebih dahulu saya bacakan identitas buku secara garis besar, yang mana judulnya itu adalah Filsafat Ilmu. Penulisnya Dr. Andes Rizal Muntashir M.Hum dan Dr. Andes Misnal Munir M.Hum. Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2001. Ketebalan buku ini sebanyak 180 halaman. Buku ini ditulis terutama ditujukan bagi para pengkaji filsafat, namun juga sangat memungkinkan digunakan bagi mereka yang ingin mengembangkan wawasan filsafatnya, sehingga dalam buku ini disajikan pokok-pokok bahasan utama filsafat ilmu, yaitu meliputi sejarah ilmu, prinsip-prinsip metodologi, klasifikasi, dan strategi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saya sampaikan bab-bab yang terdapat dalam buku Filsafat Ilmu ini. Bab pertama itu mengenai pengenalan ilmu filsafat, yang kedua selintas tentang ilmu filsafat, yang ketiga sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, dan bab keempat itu prinsip-prinsip metodologi, bab kelima perkembangan klasifikasi pengertian ilmu pengetahuan, dan yang bab terakhir itu strategi pengembangan ilmu. Nah, yang pertama pada bab 1. Pada bab 1 ini penulis mengajak pembaca mengenal sekilas tentang filsafat, meliputi dari pengertian filsafat itu sendiri, cara berpikir kefilsafatan yang meliputi berpikir radikal, universal, konseptual, koheren, sistematik, komprehensif, dan bebas. Serta pada bab ini juga disebutkan bidang-bidang utama dari filsafat, dari kajian filsafat itu meliputi metafisika, epistemologi, dan aksiologi, serta dicantumkan juga prinsip-prinsip dalam berfilsafat. Pada bab 2 itu dikupas lebih dalam lagi, yang mana penjelasan mengenai filsafat ilmu itu lebih detail, yang mana filsafat ilmu itu memiliki objek kajian berupa objek kajian material dan formal. Juga di sini ada landasan-landasan pengembangan ilmu yang berupa landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Di mana ketiga landasan tersebut itu yang nantinya akan menentukan sikap dan pendirian seseorang. Kemudian juga pada bab ini dicantumkan tujuan dan implikasinya, di mana filsafat itu hadir sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah agar setiap orang itu menjadi kritis terhadap setiap kegiatan ilmiah. Pada bab 3 membahas tentang sejarah perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu itu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh dan peran pemikiran filsafat barat sejak zaman Yunani kuno, kemudian zaman pertengahan yaitu abad dari 6 sampai 16 Masehi, atau disebut juga zaman keemasan bagi gereja. Kemudian mulai ada gerakan pembaharuan atau revolusional, yaitu pada zaman Renaissance.
hingga ilmu pengetahuan semakin berkuasa pada zaman modern dan muncul aliran empirisme dan rasionalisme berlangsung sampai abad ke-20 hingga sekarang ini. Nah, dari situ dapat kita ketahui peran filsafat dalam mengembangkan pendekatan ilmu itu melalui pendekatan interdisipliner. Pada bab selanjutnya, yaitu pada bab 4, itu dibahas tentang prinsip-prinsip metodologi. Nah, di sana ada berbagai tokoh, ada 3 tokoh yaitu Descartes, Agner, dan Popper. Nah, itu dari metodologi-metodologi ilmu pengetahuan itu yang pertama Descartes itu metodologinya tentang skeptik, metodis Descartes, dan yang kedua itu verifikatif Agner, miliknya Agner, itu sebagai saran menguji secara bermakna, dan ada metodologi falsifikatif Popper, yaitu memperkokoh sebuah hipotesa. Pada bab selanjutnya yaitu bab 6 itu membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian, dan klasifikasinya. Perkembangan ilmu pengetahuan itu sejak periode Yunani hingga kontemporer saat ini menampakkan harmoni hubungan antar disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain. Sedangkan klasifikasi ilmu pengetahuan itu diklasifikasikan sebagaimana tokoh-tokoh atau para filsuf itu mengelompokkan ilmu pengetahuan, bahwasanya ilmu pengetahuan itu akan terus-menerus mengalami perkembangan dan secara dinamis, berproses dan berubah-berubah setiap zamannya. Nah, demikianlah bab-bab yang terdapat dari buku ini, buku Filsafat Ilmu. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama, kelebihannya, buku ini itu sangat bagus untuk dikaji dan sangat dianjurkan untuk dimiliki oleh para pengkaji filsafat, karena buku ini itu sangat bagus, disajikan secara praktis, padat isi, ringkas, dan bahasa yang digunakan oleh penulis juga cukup mudah untuk dipahami. Yang kedua, isi materi yang ditulis itu langsung berupa poin-poin penting dari materi yang dibahasnya. Kemudian yang lebih menarik lagi, pada setiap bab di buku ini itu selalu dilengkapi pengantar materi, penutup, yang mana penutup itu berisikan kesimpulan dari bab yang dibahas tadi, juga daftar rujukan pada tiap-tiap babnya, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah inti pembahasan pada tiap-tiap bab. Yang terakhir itu dalam buku ini juga dilengkapi ilustrasi bagan, peta konsep yang jelas dan rinci. Jadi pembaca itu akan mudah untuk menangkap, mudah untuk memahami dari maksud tersebut. Nah, namun selain buku ini itu sangat bagus karena tadi sudah dilengkapi oleh ilustrasi, bahasanya juga yang mudah, praktis, akan tetapi itu dari segi isi. Nah, kalau dari segi format penulisannya, menurut saya buku ini mungkin kurang memuaskan, karena dalam buku ini itu penulisan isi dalam satu paragraf itu cenderung sangat panjang, bisa jadi 1 halaman, bahkan lebih dari 1 halaman, itu 1 paragraf. Dari sini itu menjadikan pembaca kesusahan menemukan inti dalam paragraf, dan kemudian juga akan menimbulkan rasa bosan dalam membacanya. Terakhir, buku ini sangat dianjurkan, sangat bagus untuk dibaca, dikaji, karena dalam buku ini itu sudah lengkap pembahasan tentang filsafat ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya resensi tentang buku Filsafat Ilmu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.